anak engkau. Terima kasih Keti. Balik. Oh ya, bocok. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Selamat siang keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Moy. Kita akan mulai ibadah pemberangkatan jenazah sebentar ke krematorium untuk dilakukan kremasi. Tapi sebelumnya kita akan ibadah dulu. Kita akan berdoa. Kiranya Tuhan akan menolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, kami menyerahkan sebentar ibadah pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Cimoy ke tempat peristirahatan terakhir. Dan sebelumnya kami akan melakukan ibadah singkat. Kiranya Tuhan akan menolong semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, seperti yang dinasehatkan oleh Tuhan, kita harus dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Bahkan untuk peristiwa menyedihkan di mana kita ditinggalkan oleh anggota keluarga yang kita kasihi, Tuhan juga menganjurkan, menasehatkan kepada kita untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu itulah yang dikehendaki Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kendalinya Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini, tunaikan syukur padamu Yesus. Tunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepada
sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua ada waktunya ya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu datang, ada waktu pergi, ada waktu melepaskan, ada waktu menahan, dan sebagainya. Semua ada waktunya. Kalau mau ditanya waktunya, kita maunya apa? Pastinya kita mau lebih berlama-lama lagi dengan orang yang kita kasihi. Tetapi kita lebih tahu bahwa waktunya Tuhan itulah waktu yang terbaik. Dan hari Jumat kemarin adalah waktu Tuhan yang terbaik buat mama yang kita kasihi, popo yang kita kasihi, istri yang kita kasihi, sahabat, saudara, keluarga yang kita kasihi, untuk kembali kepada Tuhan. Dan kiranya itu menjadi awasan bagi kita juga bahwa kita mau pada waktunya Tuhan. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, katakan kami percaya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, katakan ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Saudara-saudara, tidak ada yang bisa menyangka ya, semuanya terjadi begitu cepat. Kata Meli bilang, anaknya itu masih ngobrol sama mama katanya, nggak ada apa-apa. Ling bilang sehat, mamanya sudah mulai belajar jalan, sudah makan, sudah mulai enak. Semuanya terjadi dengan cepat gitu ya, tidak ada tanda-tanda tiba-tiba merasa badan tidak nyaman, tidak enak, sesak nafas, dan lalu beliau pergi ya. Tidak ada firasat, tidak ada apa-apa, bahkan sempat ngobrol malam sebelumnya ya. Biasa-biasa saja, tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang bisa kita lewati, tapi ada yang terjadi dengan tiba-tiba. Buat kita yang masih hidup, saudara-saudara, mari kita memperhatikan hidup ini dengan baik ya. Waktu-waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan baik. Kita akan dengarkan firman Tuhan, dan kita mau minta supaya Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Katakan bersama-sama, selidiki aku dan lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Nanti dengan kasih Kristus, Mama Ibu Vina akan berdoa buat firman Tuhan. Bapak kami Tuhan, kami berterima kasih Tuhan sungguh baik buat kami. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan yang terbaik, cuaca yang terbaik siang hari ini, sehingga kami boleh dapat melakukan ibadah lepasan rumah ke tempat kami percaya Tuhan Engkau terus bertahan di dalam ibadah pembacaan hari ini. Kami berdoa Kamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa surga mengurangkan Tuhan kewaduan dan otoritas berlaku atas pimpinan Tuhan. Setiap firman yang ada disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, berisi maut bagi keluarga yang mengalami duka cita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan renungan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, pegangan bagi keluarga besar yang saat ini sedang mengalami duka. Dan secara pribadi juga saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga besar di tempat ini yang telah ditinggalkan oleh
istri, orang tua, oma yang terkasih, dan kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang terus terjadi dan dialami di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, sehingga mampu melewati masa-masa duka ini dengan pertolongan Tuhan, dengan penghiburan dari Tuhan, sehingga keluarga besar akan terus kuat di dalam Tuhan dan melanjutkan kehidupan untuk kedepannya. Baik, siang hari ini sebelum kita bersama-sama melepas jenazah, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu ayat kebenaran firman Tuhan yang saya percaya kita mungkin sering dengar ayat ini, tetapi tidak ada salahnya untuk kita boleh kembali mengingat akan firman Tuhan ini, yang terambil dari Mazmur pasal 90 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 90 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kiranya kita bersama-sama boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, supaya menjadi kekuatan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Tentu apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga di tempat ini merupakan sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang tiba-tiba datang, tiba-tiba kita alami di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun yang merencanakan satu perpisahan. Tidak ada satu orang pun yang merencanakan untuk jauh dari orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang selama ini ada bersama dengan kita. Sehingga ketika peristiwa ini terjadi, menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan bagi kita. Bahkan tidak sedikit yang merasa tidak bisa menerima keadaan tersebut dan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkhusus untuk keluarga besar di tempat ini, hari ini melalui pembacaan firman Tuhan, kita diingatkan kembali, kita diajak untuk merenungkan tentang kehidupan kita yang kita jalani di dalam dunia ini. Kadangkala ketika kita menjalani hidup ini karena terlalu sibuk dengan banyak hal yang kita kerjakan, banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak punya waktu, kita tidak punya kesempatan untuk merenungkan tentang kehidupan kita. Kita berpikir bahwa hidup kita ini adalah hidup yang terus-menerus, kehidupan yang kekal, kehidupan yang selamanya kita akan lakukan di dalam dunia ini.
Tetapi ketika peristiwa duka terjadi dalam kehidupan kita, kita diingatkan kembali, kita disadarkan kembali, kita diajak untuk merenungkan bagaimana perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Kita diingatkan bahwa hidup kita di dunia ini bukan hidup yang selama-lamanya, tetapi hidup kita di dunia ini adalah kehidupan bersifat sementara. Firman Tuhan katakan kita ini seperti rumput, waktu pagi bertumbuh, berkembang, tetapi pada sore hari, pada petang, lisut dan layu. Ini menggambarkan kepada kita, memberitahu kepada kita betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Betapa singkatnya hidup kita di dalam dunia ini. Itu sebabnya menjadi bahan bagi kita untuk kita merenungkan di kehidupan yang begitu singkat ini, apa yang selama ini telah kita kerjakan. Kita pakai untuk apa? Kita pergunakan untuk apa hidup kita yang singkat ini? Ingat bahwa waktu kita itu tidak bisa diulang kembali. Kesempatan kita hidup dalam dunia ini tidak bisa diulang kembali. Tarik mundur kembali tidak bisa. Itu sebabnya selama masih ada waktu, selama masih ada bagi kita, ayo kita belajar untuk merenungkan tentang kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan untuk mengisi kehidupan yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Jangan pernah berpikir bahwa oh saya masih muda, perjalanan saya masih panjang, masih banyak hal yang masih harus saya kerjakan, harus saya raih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, panggilan Tuhan itu tidak pernah mengenal umur. Panggilan Tuhan tidak harus mengalami sakit, tidak harus mengalami sesuatu, tetapi ketika waktunya Tuhan, giliran yang terbaik bagi kita, waktu yang terbaik bagi kita, maka itu yang Tuhan tentukan bagi kehidupan kita. Sebabnya kesempatan siang hari ini, kalau kita boleh ada di tengah-tengah keluarga duka di tempat ini, tentu ini menjadi kesempatan yang sangat baik, tidak hanya untuk keluarga besar, tetapi untuk kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ayo kita belajar untuk melihat kehidupan kita. Kesempatan yang singkat, waktu yang singkat ini, hidup yang singkat ini yang Tuhan berikan bagi kita, apakah selama ini kita sudah pergunakan dengan baik? Apakah kita sudah menggunakan waktu kita ini untuk benar-benar mencari Tuhan, ya? Setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau belum, sekaranglah waktunya. Jangan tunda-tunda, jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Tetapi hari ini adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk mengambil keputusan untuk berbenah diri, ya, memperbaiki diri. Hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, biar kita memperbaiki diri, sehingga waktu Tuhan panggil kita, kita dalam keadaan siap, ya. Tidak ada sesuatu yang patut kita risaukan, tidak ada sesuatu yang patut kita takutkan, karena ada kepastian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk keluarga besar, kiranya kekuatan dan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus terus ada
di tengah-tengah keluarga besar, sehingga bisa melewati masa-masa duka ini dan mendapat penghiburan daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan iman daripada anak-anak yang ditinggalkan, sehingga keluarga besar tetap menjadi orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, menaruh seluruh hidupnya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Syukur kepada Tuhan pada kesempatan siang hari ini, kalau kami boleh bersama-sama diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, bahwa hidup kami manusia begitu singkat. Kami tidak tahu berapa lama lagi waktu yang Tuhan berikan bagi kami, tetapi biarlah melalui firman kami disadarkan kembali, kami diingatkan kembali, supaya kami semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, kelemahan kami di hadapan Tuhan, agar kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar yang sedang mengalami duka ya Tuhan. Kiranya kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya sebelum kita berangkatkan jenazah ke tempat kremasi, saya memberikan kesempatan untuk keluarga menyampaikan sepatah kata sebagai rasa terima kasih kepada semua yang hadir pada siang ini. Mari silakan. Salam kepada semuanya, kepada jemaat gereja Maranatha, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir sampai hari ini, walaupun 2 malam kemarin sudah dengan rela hujan-hujan datang untuk menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami keluarga yang ditinggalkan oleh mama, sehingga kami merasa lebih tabah, lebih kuat oleh karena kasih Tuhan yang telah menghibur kami. Terima kasih pada Tante Yet dan Pak Yufta yang sudah memberikan khotbah yang sangat menyentuh, dan juga pada yayasan dan para pelayat yang telah banyak membantu sampai proses pelepasan mama sampai akhir kalinya. Akhir kata, kami sekeluarga hanya bisa meminta pertolongan dari Tuhan untuk membalas kebaikan kepada kalian semua. Amin. Baik, terima kasih. Itu tadi sambutan dari keluarga yang telah menyampaikan ucapan terima kasih atas semua dukungan support daripada rekan-rekan semua, bahkan semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tidak lupa kami mewakili dari pihak gereja juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yayasan yang telah bekerja keras sedemikian rupa sehingga persiapan acara kremasi hari ini akan boleh berjalan dengan baik. Itu semua tidak terlepas daripada
peran serta kerja keras daripada pihak yayasan yang ada, dan tidak ada hal lain yang patut kami sampaikan selain rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk pihak yayasan yang sudah bekerja dengan baik. Kami tidak bisa membalas, tetapi kiranya Tuhan sendiri yang akan membalas untuk semua pihak yayasan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa, walaupun nanti belum pemberangkatan, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu supaya proses acara ini boleh berjalan dengan baik di tempat ini. Tadi pagi? Belum. Belum ada? Belum tadi belum ke pagi. Belum ada ya? Yang akan? Ini juga. Naik mobil. Nggak semua pegang, weh. Tangan dulu. Oke, jenazah pada hari ini diberangkatkan. Saya adalah Kim Bubun Indonesia yang viral grup di mana. Ini jenazah dikremasi di Kota Lubuk Linggau. Sekarang jenazah diberangkatkan.